Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 45 Ular Hijau, Mulut Bambu, Ekor Tawon dan Jarum. Ni Hao. Sui juga bukan orang asing. Ketika dia menjadi pemimpin pedang sekte luar King He Jianfu, Ni Hao sudah menjadi sosok terkenal di antara murid-murid halaman timur sekte dalam King He Jianfu. Meskipun keduanya saling mengenal, mereka tidak memiliki banyak persimpangan. Sui tidak peduli dengan ketidakpedulian dan penghinaan yang dia ungkapkan secara tidak sengaja. Sekarang setelah kamu melihatku, jika tidak ada lagi yang bisa dilakukan, kamu dan Ni Hao boleh pergi. Kata Sui dengan tenang dan mengeluarkan perintah penggusuran. Nanying terkejut, seolah dia tidak percaya kata-kata tidak sopan ini keluar dari mulut Sui. Setelah hening beberapa saat, dia meminta maaf kepada Ni Hao dan berkata, "Kakak senior, bisakah kamu membiarkan aku dan kakak senior Sui berbicara sendirian?" "Oke, itu tidak akan memakan waktu lama. Paman senior Zhou masih menunggu kita di rumah Li." Ni Hao mengangguk dan mengabaikannya. Sui berbalik dan meninggalkan halaman. Sui mengerutkan kening dan akhirnya memutuskan untuk mendengarkan apa yang dikatakan Nanying. "Ling Sui, pergilah ke kamarku dan tunggu dulu." Petik 2. Wen Ling Sui juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres di atmosfernya, jadi dia bersenandung, lalu berbalik dan masuk ke kamar Sui. Di bawah pohon belalang tua, hanya tersisa Sui dan Nanying. "Jika saya tidak datang, bagaimana saya bisa tahu bahwa kakak senior Su telah jatuh ke level ini?" Nanying menatap Sui yang berada sangat dekat sejenak, lalu sudut bibirnya tiba-tiba sedikit melengkung ke dalam geli, dan dagu putihnya terangkat. Saat ini, dia tampak menjadi orang yang berbeda. Tidak lagi pendiam dan lembut, dia sama menyedihkannya dengan anggrek. Ada rasa jijik dan bangga yang tak terselubung pada alisnya yang indah. Kepala pedang dari gerbang luar rumah pedang King He saat itu sangat indah. Tapi siapa yang berani percaya bahwa sekarang kakak senior Su memiliki reputasi buruk di kota Guangling dan merupakan menantu yang berani ditertawakan semua orang? Nanying berkata sambil tersenyum, "Kenapa? Jadi, ini pasti firasat buruk, kan? Apakah kamu di sini hanya untuk melihat lelukonku? Cinta dengan orang yang licik dan berulang-ulang dalam 3 tahun itu?" "Ya, aku datang hanya untuk melihat lelucon." Nanying tidak merahasiakannya dan berkata dengan sarkasme, "Saat itu di King He Sword Mansion, kamu adalah pemimpin pedang dari sekte luar. Aku harus menyukaimu dan tolong. Kamu di mana-mana. Setiap kali aku melihatmu, kamu harus berpura-pura menjadi pemuja dan hormat. Saya pikir jika ini terus berlanjut, ketika Anda berhasil menjadi murid batin, Anda dapat membantu saya dan memberi saya kesempatan untuk memasuki batin." "Murid? Siapa sangka kamu akan menjadi murid batin? Murid sebelumnya berubah menjadi sia-sia tanpa kultivasi." Ketika dia mengatakan ini, dadanya naik turun, dan wajahnya yang menawan penuh dengan kebencian. "Ketiganya kerja keras bertahun-tahun yang kuhabiskan untukmu semuanya hilang. Hancur." Kerutan Sui berangsur-angsur menjadi tenang, dan dia berkata dengan tenang, "Jadi, saat kamu bersamaku, kamu tidak pernah menunjukkan perasaan yang sebenarnya?" "Tentu saja." Nanying menjawab tanpa ragu-ragu, dia awalnya berencana untuk melihat ekspresi marah dan sedih Sui. Namun dia menyadari bahwa Sui selalu tenang. Sikap acuh tak acuh itu membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Tapi segera, Nanying kembali tenang dan berkata sambil tersenyum, "Tapi untungnya, setelah kamu menjadi orang yang tidak berguna, aku menemukan kesempatan untuk bersama kakak senior Ni Hao. Dia adalah murid kampus timur sekte dalam. Kamu adalah sosok yang sangat mempesona di King He Jianfu. Bahkan kamu saat itu bahkan tidak layak membawa sepatu saudara Ho Hao. Dengan bantuannya, aku memasuki sekte dalam untuk berlatih setengah tahun yang lalu jauh dari sebanding dengan menantu yang tidak berguna sepertimu." Dia menjadi semakin bangga saat dia berbicara, jelas untuk dengan sengaja merangsang dan mempermalukan Sui. Tapi yang mengejutkannya adalah ekspresi Sui tetap tidak berubah dan tenang. "Kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan?" Nanying mau tidak mau bertanya. Sui berkata dengan santai, "Aku hanya merasa kasihan pada Ho Hao. Dia hanyalah alat untuk kamu gunakan. Saat kamu memeluk seseorang dengan paha yang lebih tebal di masa depan, kamu akan mengusirnya." Nanying terkejut, dan tiba-tiba sedikit tersenyum, Sui, aku tidak pernah mengira kamu akan jauh lebih pintar sekarang. Apa yang kamu katakan itu benar, tapi aku tidak akan mengakuinya sekarang." Sui mengangguk dan berkata, "Bisa dimengerti." "Kamu tidak mengerti." Nanying mencibir, "Jika kamu tidak menundaku selama 3 tahun, mengapa aku harus menjadi murid batin setengah tahun yang lalu?" Sui menghela nafas pada dirinya sendiri, "Selama 3 tahun itu, aku menjadi murid batin hanya buta." Wanita ini tidak hanya licik dan pelin-pelan, dia juga wanita jalang yang akan melakukan apapun untuk mencapai puncak.
Setelah memikirkannya, Sui berkata dengan serius, pendekatanmu masih belum cukup baik untuk kota. Karakter yang benar-benar kuat tidak akan mengungkap semua keburukan di hatinya hanya untuk melampiaskan beberapa keluhan dari masa lalu sepertimu. Bahkan jika kamu memang demikian hanya seorang pria kulit putih. Wanita jalang seperti bunga teratai masih ingin membangun lengkungan peringatan yang indah. Nanying menutup mulutnya dan terkekeh, kamu akhirnya sangat marah sehingga kamu tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahiku. Di mata orang lain, saya lembut. Saya lembut, murni, dan penuh perhatian. Bahkan beberapa tetua sekte telah mengembangkan perasaan terhadap saya. Siapa yang akan mempercayai Anda, menantu yang tidak berguna, siapa bilang aku menyebalkan? Dia tertawa. Sangat gembira. Adik perempuan, ini sudah larut. Suara Nihao datang dari jauh di luar halaman. Segera, senyuman Nanying memudar, permusuhan dan kebencian di sekujur tubuhnya lenyap, dan ada sentuhan kesedihan di antara alisnya yang membuatku merasa kasihan padanya. Dia memiliki sikap yang anggun, menawan dan anggun. Sui menggelengkan kepalanya sebentar. Siapa yang mengira semua ini disamarkan? Sui, kamu dan aku sudah berada di dua dunia yang berbeda. Tidak peduli betapa enggannya kamu hanya bisa bertahan hidup seperti semut sederhana yang hidup di bawah atap orang lain. Dan mulai sekarang, aku pasti akan terbang tinggi dan mencapai puncak yang ditakdirkan untuk hanya kamu panjatkan tetapi tidak bisa kamu raih seumur hidupmu. Nanying mendekati Sui, matanya dingin dan kejam, dan dia berkata dengan lembut, ingat, jangan sebutkan kejadian hari ini kepada siapapun di masa depan. Jika tidak, saya bisa melakukan apa saja. Dia tersenyum sedikit dan berbalik, tentu saja, meskipun Anda mengatakannya, tidak ada seorang pun di dunia yang akan melakukannya. Percayalah apa yang kamu katakan sebagai menantu yang tidak berguna. Sosok itu menghilang, Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh hidungnya dan tertawa. Ini yang terbaik, setidaknya bisa melepaskan ikatan di hatiku sejak saat itu, jadi aku tidak akan punya perasaan lagi terhadap wanita jalang itu. Seperti kata pepatah. Mulut ular hijau itu seperti bambu, dan jarumnya ada di belakang ekor tawon. Tak satu pun dari mereka beracun, tapi perempuan jalang paling beracun memiliki hati yang dalam. Kakak ipar. Pintu kamar terbuka dengan tenang, dan Wen Lingsui keluar, tetapi ekspresinya sangat jelek, dan dia memandang Sui dengan sedikit khawatir. Apakah kamu mendengarnya? Sui bertanya. Wen Lingsui berkata dengan marah, saya samar-samar mendengar bahwa wanita itu begitu kejam. Saya belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti dia. Jika saya tahu dia memiliki niat buruk, saya tidak akan membawanya ke sini. Ada banyak orang seperti ini, jadi tidak perlu mengkhawatirkannya. Sui tersenyum dan mengusap kepala Wen Lingsui. Baru kemudian dia menyadari bahwa setelah 7 hari absen, aura gadis itu jelas sedikit berubah. Apakah kamu sudah mulai berolahraga? Sui berkata dengan heran. Wen Lingsui segera tertawa, ceria, dan berkata dengan gembira, latihan yang diajarkan oleh saudara ipar saya sungguh luar biasa. Hanya dalam 7 hari, saya telah berubah seperti orang yang sama sekali berbeda. Sui juga tersenyum dan memperingatkan, berlatihlah satu cara, hal yang paling tabu adalah terlalu terburu-buru. Ingatlah untuk melatih diri sendiri dan mengasah diri sendiri, dan jangan serakah untuk kemajuan. Wen Lingsui mengangguk dengan tegas dan berkata, kakak ipar, saya pasti akan melakukannya itu. Ngomong-ngomong, apakah kamu ingin menghadiri perjamuan gerbang naga? Kata Sui. Wen Lingsui menggelengkan kepalanya dan menundukkan kepalanya, seolah menghindari tatapan Sui, dan berkata, kakak ipar, aku di sini hari ini, dan ada satu hal lagi yang ingin kukatakan padamu. Dia berbisik, besok pagi, paman saya akan membawa saya dan orang tua saya meninggalkan kota Guangling dan pergi ke Akademi Tianyuan untuk mengunjungi saudara perempuan saya. Perjalanan ini akan memakan waktu setidaknya setengah bulan. Paman berkata, tidak, biarkan kamu pergi bersamaku. Suaranya penuh kehilangan dan ketidakberdayaan. Apa kamu takut aku akan sedih karena ini? Haha, itu tidak perlu. Sui tidak bisa menahan tawa dan segera menghiburnya. Bagaimana seorang gadis bisa begitu khawatir tentang masalah ini jika dia tidak memikirkan dirinya sendiri? Kakak ipar, kalau begitu, apakah ada yang ingin kamu katakan kepada adikmu? Atau mungkin itu surat, aku akan membantumu menyampaikannya kepada adikmu. Kata Wen Lingsui dengan suara yang jelas. Sui awalnya berencana untuk mengatakan tidak, tetapi ketika dia melihat mata gadis itu yang penuh harap, hatinya melunak. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa gadis itu selalu berharap bisa menyelesaikan keterasingan dan mendamaikan hubungan dengan saudara perempuannya. Sayangnya, yang tidak dia ketahui adalah baik dia maupun Wen Lingzhao bukanlah orang asing satu sama lain, dan tidak ada penghalang sama sekali. Alasan mengapa mereka terasing dan tidak suka bertemu hanya karena pernikahan ini.
Di bawah pengaruh rahasia keluarga Su di kota Yujing, dan dengan kerja sama Nyonya Wen, dia tidak punya pilihan selain menikah. Tapi awalnya kenapa dia mau menikah? Ayo lakukan ini. Kamu bisa membawakannya surat untukku. Setelah memikirkannya, Sui berjalan kembali ke kamar, mengeluarkan pena dan kertas, dan segera menulis satu baris. Ketika dia kembali, dia memegang surat tersegel di tangannya, menyerahkannya kepada Wen Lingsui, dan berkata sambil tersenyum. Kamu seharusnya merasa nyaman sekarang, bukan? Wen Lingsui mengambil surat itu, menyimpannya dengan hati-hati, dan berkata dengan gembira, ya. Ingat, jangan beritahu adikmu metode rahasia yang aku ajarkan padamu. Sui memperingatkan sebelum Wen Lingsui pergi. Kakak ipar, jangan khawatir. Ini adalah rahasia kita berdua. Saya tidak akan pernah memberitahu orang ketiga. Wen Lingsui melambaikan tangannya dan pergi dengan gembira. Untuk mengunjungi Wen Lingzhao di Akademi Tianyuan, Wen Changjing tampaknya bahkan tidak menghadiri perjamuan Longmen. Tampaknya di dalam hatinya, Wen Lingzhao, murid sang guru, jelas menjadi lebih penting. Sui berdiri di halaman dengan tangan di belakang punggungnya, tenggelam dalam pikirannya. Benar. Bobot seorang murid master cukup untuk mengintimidasi semua kekuatan besar di kota Guangling. Selama keluarga Wen memegang kartu Wen Lingzhao, mereka tidak perlu khawatir tentang perubahan di kota Guangling di masa depan. Memikirkan hal ini, Sui menggelengkan kepalanya. Dia mungkin menebak beberapa petunjuk tentang pemikiran Wen Lingzhao, istri nominalnya. Hanya saja dia membenci dan menolak pernikahan ini sejak awal, dan berencana menggunakan dirinya untuk menjadi lebih kuat dan mencari peluang untuk membubarkan pernikahan ini di masa depan. Mengenai apakah dia membenci dirinya sendiri, Sui tidak peduli sama sekali. Sebaliknya, ia berharap pihak lain segera membatalkan pernikahannya agar ia tidak perlu melakukannya sendiri. Pada saat ini, suara pramugara Hukuan tiba-tiba terdengar di luar gerbang halaman. Paman, ada tamu yang berkunjung.